Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan aksi premanisme yang terjadi di Tanah Abang tersebut, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Halo, selamat sore Prof. Adri. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof, kalau kita lihat terkait dengan kasus yang terjadi di Tanah Abang ini, sebenarnya aksi premanisme ini bukan kali pertama ya, tapi yang paling menarik perhatian kali ini kasusnya berujung ada korban penembakan. Pertanyaan saya mungkin pertama-tama kalau dilihat dari sudut kacamata kriminologi, bagaimana Anda menganalisa peristiwa ini? Ya, ini memang mencerminkan kerasnya bisnis penjagaan, pengamanan khususnya tanah ya, di mana di situ ada banyak sekali kelompok yang bermain ya, memberikan jasa pengamanan. Kalau kita ingat misalnya sekitar 5 bulan lalu itu ada bentrok di Kemang ya, antar dua kelompok juga tuh dalam rangka penjagaan lahan juga. Ada yang mempertahankan, ada yang menyerang gitu ya, dan menggunakan senjata juga. Mirip dengan yang seperti yang sekarang, namun bedanya di sekarang itu malah diibuhi dengan adanya kehadiran pengacara. Nah, di sini lalu kemudian masuk pada persoalan yang kedua. Ketika pengacara itu berada di situ, dia sebetulnya menjalankan tugas hukum atau sebetulnya menjadi bagian dari, mohon maaf, dari kegiatan pengamanan juga. Dengan kata lain, bagian dari kelompok preman juga sebetulnya. Untuk apa sebetulnya sebagai seorang pengacara dia harus marah-marah, harus merusak katanya begitu ya, dan kemudian lalu memancing kemarahan dari pihak lawannya. Kan dia adalah penasihat hukum sebetulnya. Nah, di pihak lain juga menarik ketika kemudian ada orang yang sudah tahu ada penasihat hukum, malah kemudian dilawan dengan fisik. Kenapa? Karena sebetulnya sebagai penasihat hukum dia membawa hukum sebagai garda utamanya, bukan kekerasan. Jadi di sini menurut saya dua belah pihak ini salah ya. Pihak penasihat hukum juga menurut saya sudah offside. Dengan kata lain menjadi seolah-olah sebagai kelompok pengamanan juga. Di pihak lain, kelompok yang diserang juga kemudian lalu melihat bahwa ini bukan penasihat hukum nih, ini adalah preman juga. Untuk itu maka kemudian dilawan, direspon dengan fisik. Jadi dengan kata lain dua-duanya sudah offside sebagai satu bentuk indikasi fenomena preman di Jakarta. Demikian. Baik, berarti ada fenomena yang terjadi berulang kali dan tidak hanya di wilayah Jakarta ya, tapi di daerah lain juga kita kerap kali menemukan aksi-aksi premanisme seperti ini. Kemudian Prof, kalau begitu, ini kan bisa dikatakan ini sebagai suatu hal yang dibiarkan saja berulang, dan jika polisi saat ini tengah dalam proses penyelidikannya, maka bagaimana kira-kira saran dari Anda untuk dapat menangani kasus ini agar bisa menjadi lebih terang benderang, tidak kusut? Karena harus ada pihak yang bertanggung jawab, sudah ada korban soalnya, Prof. Ya, pertama ini memang sekali lagi indikasi dari ruwetnya masalah pertanahan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya. Tidak jelasnya kepemilikan, tidak jelasnya surat-surat tanah, tidak jelasnya transaksi, demikian juga tidak jelasnya beberapa celah hukum ya, yang kemudian lalu mengakibatkan adanya kepemilikan ganda. Yang kedua adalah ketika kemudian ada pihak-pihak yang lalu mendesakkan kepemilikan tidak melalui jalur hukum. Ya, alhasil kemudian lalu terjadilah konteks ini. Dan yang ketiga adalah kehadiran daripada pihak-pihak yang konon katanya mewakili hukum, tapi mungkin sudah bertindak terlalu jauh. Ya, jadi dengan kata lain sebaiknya kalau bicara mengenai penasihat hukum tentu ya bermainnya di lembaga hukum, di lembaga peradilan, bukan di jalan ya. Benar bahwa memang dalam rangka membela klien itu tentu harus total. Tapi apakah lalu harus sampai sejauh ini? Demikian juga ketika pihak yang lain, pihak yang menjadi lawannya, kemudian lalu melakukan kekerasan yang sebetulnya sudah terlalu jauh, hal mana menjadikan dia terjerumus pada masalah yang lebih besar lagi, yakni masalah penganiayaan, bahkan mungkin adanya percobaan pembunuhan. Demikian, Pak. Baik. Lantas Prof, kalau dalam pengusutan kasus ini, informasi terakhir dikatakan bahwa sudah ada 33 orang yang diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian. Apakah menurut Anda dari 33 orang ini memang sudah menjadi pihak yang pantas disaring lagi untuk menjadi tersangka, atau justru ada pihak lain mungkin yang bisa digali keterangannya terkait dengan hal ini? Biasanya begitu, polisi akan menseleksi, men-screening mana-mana orang yang menjadi pelaku utama, penyerta, ya, dan kemudian tentu ada yang akan dipulangkan. Nah, saya kira hal yang Anda katakan benar bahwa tentu dalam hal ini pihak yang menjadi pemilik tanah atau pihak yang membayari ya, atau menjadi pemberi biaya terkait dengan kelompok ini
juga perlu kemudian mendapatkan diminta keterangannya, bahkan mungkin juga diminta untuk bertanggung jawab, ya. Apakah memang ada perintah dari mereka untuk melakukan satu tindakan bentrokan gitu ya, hal mana kemudian turut membuat yang bersangkutan bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ini. Demikian. Baik. Jadi sangat relevan ya kalau memang akhirnya pemilik tanah atau siapa yang membiayai ini menjadi orang yang harus digali juga keterangannya untuk membuat kasus ini semakin terang. Nah, lantas Prof, sebagai akademisi terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi berulang kali di tanah air ini, apa kira-kira yang paling pertama menurut Anda harus dibenahi? Masih relate dengan kasus ini ya Prof ya, agar kasus serupa ini tidak terjadi. Kita bolak-balik mendengar terkait dengan kasus premanisme dan juga penjagaan lahan yang terjadi ini. Silakan. Kalau tidak mau dibawa ke jalur hukum, ya terserah ya. Dengan kata lain, ada kemungkinan nanti kemudian kekerasan bicara dan itu lalu sudah ada ranahnya, ranah pidananya. Tapi kalau kemudian dalam ini semua pihak itu bersepakat untuk membawanya ke depan hukum, maka harapan saya adalah pertama semua pihak kemudian lalu comply, tunduk pada hasil hukum itu atau tunduk pada proses hukum itu. Dan yang kedua juga kepada para praktisi hukum, yakni dalam hal ini hakim, demikian juga pihak-pihak yang menjadi seperti panitera ataupun para penasihat hukum yang mewakili klien yang bertikai, itu kemudian juga melakukan prosesnya secara cepat. Sebab kalau kelamaan, maka tentu lalu kemudian ada pihak-pihak lain yang tidak puas, menunggangi, dan kemudian lalu menjadikan persoalan tambah riweh, ya, tambah ribet begitu. Nah, itulah dua hal yang saya kira moga-moga terjadi. Demikian, Pak. Baik, kita akan kawal terus bagaimana terkait dengan pengungkapan kasus ini. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala telah berbagi analisanya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Prof. Terima kasih.